Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza mantu wa yasbin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelum khutbah saya mulai atau saya paparkan sharing kita pada hari ini yang insya Allah kita berbagi dalam kita meningkatkan keimanan takwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya muliakan bahasa saya ini kepada Ustaz Pak Syahrul Latif SMA yang berada di tengah-tengah kita, karena saya adalah salah satu murid beliau, ikut bersama dengan beliau, dan alhamdulillah saya bisa berdiri di sini. Apa yang saya sampaikan insya Allah ada manfaatnya buat saya dan buat saudara-saudara jamaah yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam yang wasiat kepada kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan ini adalah salah satu jalur kita, salah satu tujuan kita, agar apa? Agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan atas izin rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaallah kita berdoa munajat pada Allah yang melaksanakan ketaatan di sini khususnya, dan umumnya kaum muslimin muslimat pada umumnya, ya, bersama-sama kita nanti masuk di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tidak lupa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, ya. Tidak ada nabi dan rasul setelahnya, maka marilah kita ittiba kepada beliau, sehingga atas izin Allah pula kita mendapat syafaat beliau, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak, bisa bertemu bersama dengan beliau, dan kita dikenali sebagai umat yang cinta kepada beliau karena kita melaksanakan taatan ittiba kepada beliau, juga kita melaksanakan apa yang beliau contohkan dan apa yang beliau lakukan, sehingga apa yang kita lakukan ini insyaallah mendapat ridha rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi kita yang kita cintai, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktunya singkat, ya, jadi saya hari ini akan menyampaikan antara sehat dan sakit, ya. Kalau kita lihat, kita ini selalu mendapat ujian dari Allah. Kalau tidak sehat ya sakit, kalau tidak sakit ya sehat. Yang jadi permasalahan kita, kalau kita sehat kita melakukan apa, kalau kita sakit apa yang kita lakukan. Kebanyakan, ya, secara fisik orang kalau sakit itu pasti ingin berobat, ingin sembuh, dan ingin cepat-cepat sehat kembali. Padahal ada dua sakit, Pak, ya, sakit lahir dan sakit batin. Sakit lahir ini adanya di tubuh kita, sakit batin juga adanya di tubuh kita. Hanya kalau yang sakit lahir itu kelihatan, kalau yang sakit batin ini, Pak, yang parahnya nggak kelihatan, yang akhirnya kita juga akan terjerumus ke dalam kekufuran. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kalau sakit kita yang biasa sakit itu kita perlu obat, Pak. Seberapa mahal pun, seberapa obat yang harus kita beli, kita usahakan untuk bisa membeli obat tersebut. Agar apa? Sembuh dari penyakit. Padahal kalau kita lihat, Pak, dari secara fisik lahiriah aja, obat yang kita minum, obat yang kita beli, atau obat yang kita makan, atau obat yang masuk ke dalam tubuh kita, satu fungsinya berfungsi, efeknya banyak. Salah satu contoh misalkan obat pusing atau obat kepala, Bapak minum paracetamol, itu fungsinya untuk obat pusing, menghilangkan sakit kepala. Tetapi efeknya itu banyak, Pak, hampir 5 yang diserang, terutama ginjal, jantung, otak, dan paru. Pusingnya hilang sebentar, tapi efek penyakitnya tambah. Tadi cuma pusing doang, pusing saja, ya. Kadang-kadang kita migrain, jadi kayak vertigo, Pak, kunang-kunang, goyang, pusing, lemes, keringat dingin gitu. Karena minum obat itu hanya sementara,
6 sampai 8 jam, bahkan paling maksimal 24 jam. Karena dokter biasanya, orang-orang kesehatan biasanya ngasih obat itu 3 hari Pak. Karena kalau cuma 1 hari nggak cukup ya. Gitu. Ya. Itu orang berusaha Pak. Makanya kenapa saya bilang rumah sakit penuh, rumah sakit banyak? Karena berlomba-lomba ingin cari sehat, ingin cari sembuh. Padahal titiknya bukan di situ gitu loh. Titik kita ini Pak bukan di situ gitu loh. Ya ujung-ujungnya sih memang saya bilang kalau kita hidup pasti mati. Ya. Jangan yang sakit Pak, yang sehat aja kalau Allah sudah kontrak habis di dunia, sudah tidak ada lagi kehidupan di sini, bakal pindah alam lagi ya kita ke alam barzakh. Apakah nanti ditanyakan sakit? Enggak. Apakah nanti ditanyakan berapa biaya yang kita keluarkan untuk berobat itu? Enggak. Gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau kita tahu Pak, pasti masjid ini penuh. Kenapa? Karena sakit lahir dan sakit batin Pak cenderung kalau sakit lahir, lahirnya doang yang sembuh, lahirnya saja yang sehat, jasadnya aja yang lagi yang pulih, tapi ruhnya enggak. Padahal kalau ruhnya sehat, ya insya Allah kekuatan itu ada di ruh Pak, di jiwa kita. Kalau jiwa kita sehat, jiwa kita kuat, insya Allah sakit apapun, seberat apapun sakitnya, fisik kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sakitnya ruh Pak, sakitnya hati ruh itu ya, sakitnya jiwa gitu loh Pak, maka semuanya akan rusak lahir dan batinnya. Karena nanti dipertanyakan itu bukan masalah kita sakit berat atau kita biaya keluar yang banyak untuk berobat ke rumah sakit. Nah inilah prediksi kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terutama ujian sakit fisik maupun lahir, ya, sakit lahir maupun batin, itu dua-duanya ada ketentuan yang harus kita jalankan. Nah makanya sekali lagi ya, kebanyakan kita kalau sakit itu kita udah pasti ke rumah sakit, udah yakin kita berobat, udah yakin kita pengen sembuh. Padahal Pak, satu penyakit saja yang bisa hilang, yang bisa sembuh, ya, wa ijamaritu wa yasbin, kita bertolak ukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada Allah, gitu loh. Yang pertama Pak, kalau kita pengen sakitnya itu agak berkurang atau minimal ya Pak ya, kita kuat batin kita, ya. Yang pertama itu adalah kita berwudu. Yang kedua kita melaksanakan sholat. Karena sholat itu Pak, itu menggunakan anggota badan dari kepala sampai kaki bergerak, aliran darah jalan. Karena kehidupan, salah satu kehidupan adalah darah. Lalu darahnya sehat, insya Allah orangnya sehat Pak, lahir batinnya. Dari mana darah itu bisa sehat? Dari makanan Pak, makanan yang halalan thayyiban. Ya, makanan halal ya belum tentu baik. Makanan halal itu pasti baik. Tapi kalau makanan baik belum tentu halal. Sekarang banyak anak-anak SD, anak-anak yang di bawah 15 tahun, di bawah SD TK itu sudah gagal ginjal Pak. Karena apa? Ya itu tadi. Karena darahnya sudah terkontaminasi dan dia cuci darah seminggu 2 kali. Rutin itu Pak, dibersihin tuh darahnya. Berapa biayanya kalau bayar? Nah, mumpung kita masih di kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita masih punya kekuatan, ya, marilah kita perbaiki ya. Tadinya berobat kita dengan obat ke dokter bukan tidak boleh, tapi sakitnya berobat fisik. Yang paling utama buat kita nanti jadi pertanyaan kita yaitu sakit hati kita Pak, sakit lahir kita, batin kita. Kalau batin kita tidak sakit, insya Allah Pak, kita akan kuat menghadapi segala sesuatunya. Musibah apapun, ya, penyakit apapun, kalau batin kita kuat, rohani kita kuat, insya Allah. Yang tadi yang pertama dengan wudu, yang kedua dengan sholat, biar edaran darah jalan, yang ketiga dengan puasa, yang keempat dengan sedekah, yang kelima kita bersilaturahim. Obatnya dikit, murah, meriah, nggak pakai biaya, paling silaturahim aja Pak, yang agak kalau kita punya saudara jauh kita datengin. Yang lainnya murah-murah Pak. Kalau orang tahu dia sakit, dipanggil sama Allah, hayya ala sholah, hayya ala falah, dia datang kemari, insya Allah minimal dia berdoa munajat pada Allah. Kalau dia makanan yang halalan thayyiban, dia tidak syirik, tidak kufur, tidak musyrik, ya, tidak fitnah, tidak ibadah dan sebagainya, tidak sombong dan lain sebagainya, kita tawadu kepada Allah, maka Allah akan mengangkat penyakit kita. Yakin Pak,
Walaupun kita dalam kondisi sakit, hipertensi, darah tinggi atau hipertensi, diabetes, jantung, ya, stroke dan lain sebagainya, Pak, masih bisa melaksanakan sholat, masih bisa melaksanakan ketaatan asal kita mau jalan ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang penuh masjid, harusnya yang penuh rumah Allah, bukan rumah sakit. Bukannya tidak boleh, boleh. Gitu. Jangan dinomor satukan rumah sakit, yang harus kita nomor satukan adalah rumahnya Allah. Namanya ikhtiar. Gitu loh, ya. Berapapun obat biaya Bapak keluarkan, ujung-ujungnya Bapak akan nggak ketemu. Ujung-ujungnya nggak ketemu. Niat Bapak pengen sembuh, ya, pengen beli obat yang mahal biar cepat sembuh dan lain sebagainya, nggak ketemu. Tapi kalau Bapak datang ke sini, ya, dengan Bapak banyak istighfar, dengan Bapak Islam menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna misalkan, ya, dan kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, kan nggak bayar, Pak. Kecuali sedekah, kita pakai uang. Sedekah pun di sini nggak dibatasi. Tapi kalau obat jantung Bapak beli sendiri pribadi, obat ginjal, Pak, yang untuk menguras kotoran darah dalam ginjal itu tubuh kita, urin dan lain sebagainya, kotoran, karena penyakit itu kelihatannya dari darah semua, Pak. Hampir 97% darah kita terdeteksi penyakit, entah itu gula, entah itu hipertensi, ya, entah itu stroke, entah itu kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Nah, mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita rubah pola itu. Nomor satukan, ya, rumah Allah, nomor duain rumah sakit. Jangan dibalik, Pak, jangan di nomor satukan rumah sakit, di nomor duain rumah Allah. Ya, walaupun ada uzur, kalau yang sudah tidak mampu, ya, fastaqullah mastata'tum. Jadi nggak dipaksain memang, tapi, ya, sebisa kita, semampu kita. Kalau jiwa kita sehat, Pak, jiwa kita kuat, insya Allah kita bisa melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan ujung-ujungnya apabila kita meninggal, apabila kita dipanggil oleh Allah, kita husnul khotimah. Itu, Pak. Karena niat kita datang ke rumah Allah, kita munajat pada Allah, minta. Pun kalau kita tidak diberikan di dunia, jaminannya di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih kurang saya minta maaf karena tidak beraturan. Tapi yang niat saya sampaikan ini adalah, ya, marilah kita nomor satukan rumah Allah, ya, baru kita nomor duakan rumah sakit atau rumah-rumah yang lainnya. Insya Allah kalau kita sudah tetap di situ, Allah memberikan kekuatan, walaupun Allah memberikan kesabaran dan lain sebagainya, kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang beriman, yang menjaga keimanan kita dari kekufuran, dan kita bersyukur kepada Allah kita masih dapat melaksanakan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.